Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera. Saya mau menjawab pertanyaan teman-teman para pejuang psikosomatik di komentar yang saya posting di komunitas kita. Dan ini kalinya saya mau menjawab pertanyaan, walau ada beberapa pertanyaan yang tidak sesuai dengan tema yang kita usung di pejuang psikosomatik. Misalnya salah satunya ada pertanyaan tentang schizophrenia. Ya, jadi ini saya nanti akan coba jelaskan sedikit, walaupun mungkin lebih dominan akan membahas tentang hal ini ya. Jadi di sini kita memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya 3 hari yang lalu apa yang menjadi pertanyaan pejuang psikosomatik minggu ini. Nah, pertanyaan pertama ini biasanya dari bawah ya, dari atas sorry. Pak Dokter, beberapa cara di buku Unwinding Anxiety sudah dipraktekkan dan ada pengaruhnya. Psikosomatik sedikit berkurang. Cuman untuk menjaga konsistensi perilaku cara tersebut bagaimana ya? Misalnya menjaga biar tetap rileks dan tetap menerima serta mengenal sebab akibat gejala psikosomatik. Teman-teman semua, di dalam video yang sudah kita share 5 bagian dalam bagaimana kita mengubah proses dalam artian mengutarakan pikiran, perasaan, kecemasan kita, kemudian juga membagi-baginya dan kemudian menjadikan kita mengerti dasar dari kondisi tersebut. Nah, memang kalau kita berbicara tentang agar tetap rileks, tetap bisa menerima keadaan tersebut ya, dan mengurangi gejala kecebab psikosomatiknya itu perlu waktu. Seperti saya juga hari ini saya membuat video ini nih jam setengah 5 pagi ya, di mana saya itu memang tidurnya lebih awal ya. Tadi jam 9 saya sudah tidur dan terbangun di jam 3. Dan kalau kita lihat waktunya 5 jam belum cukup sebenarnya. Tapi memang kalau di usia-usia seumur saya, kadang-kadang di umur menjelang 40-an, 45 saat ini mau 45, itu banyak yang seringkali kalau terbangun di jam 2 jam 3 itu agak sulit untuk tidur lagi. Jadi perlu relaksasi, mungkin juga tadi ada sempat ada masalah gangguan perut karena kembung ya. Jadi itu sesuatu yang bisa terjadi pada siapapun. Jadi kita nggak perlu takut dan kita perlu terima aja kondisi tersebut. Jadi jangan kepikiran yang aduh kenapa nggak bisa tidur, besok praktek ya. Belum tentu juga prakteknya luang, banyak pasien dan itu membuat kecemasan karena takutnya nanti nggak perform well. Ya, tapi kan kita bisa membantu ya. Coba besok kurangi dulu olahraganya sedikit banyak tidak terlalu push yourself too much. Itu sesuatu hal yang bisa kita lakukan. Jadi selalu akan ada cara. Bagaimana menjaga tetap rileks, banyakin hal-hal yang bisa membantu lebih rileks ya. Sembayang, zikir, meditasi, relaksasi, muscle progressive muscle relaxation ya, bisa terima kondisi tersebut dengan kondisi yang tadi juga saya contohkan, teman-teman bisa membantu supaya lebih baik lagi ya. Dan kalau mengenal sebab gejala psikosomatiknya sebenarnya sudah berkali-kali di dalam video-video sebelum di bulan Oktober ini kita uh, memberikan channel khusus untuk belajar sendiri pejuang psikosomatik. Sebenarnya dulunya sudah cukup dominan, banyak yang sudah kita bantu ya untuk memberikan kepada teman-teman itu bagaimana cara-caranya. Pertanyaan selanjutnya dari Hangki Chandra. Dok, apakah gangguan cemas bisa menyebabkan detak jantung tidak beraturan? Kalau misalnya sembuh cemasnya, aritmianya sembuh juga. Betul ya, teman-teman. Hangki Chandra mengatakan ada beberapa kasus gangguan kecemasan yang memicu aritmia dan khususnya hanya terjadi pada saat serangan paniknya datang. Sehingga ketika penelitian di dalam prosesnya sendiri, yaitu misalnya si pasien diminta untuk melakukan treadmill. Nah, pada saat dia treadmill itu, dia bisa tuh ya mengalami aritmia, tapi hanya saat itu saja.
Mungkin ketika dipasang holter yang 2 kali 24 jam atau bahkan 3 kali 24 jam, dia tidak ada masalah. Ya, jadi aman aja, nggak ada problem. Jadi ini perlu kita perhatikan juga, ternyata nggak selalu berkaitan kondisinya. Itu ya. Oke. Kalau Vanilias, dok, apakah ada terapi untuk suara bisikan? Kalau bisikannya itu bisikan orang lain, itu artinya halusinasi. Jadi kalau teman-teman dengar ada orang yang berkomentar di telinga teman-teman, atau ada pikiran, kalau misalnya kayak teman-teman tuh nanti kenapa-napa segala macam gitu ya, nanti dijahatin segala macam, itu artinya halusinasi. Itu harus diobatin dengan obat antipsikotik ya. Itu harus ke dokter jiwa, nggak bisa ke psikolog, nggak bisa ke hipnoterapi, harus ke dokter jiwa ya. Oke, Dedi Irawan, dok, saya kemarin merasakan gejala psikosomatik hampir 2 bulan, tegang otot leher pundak, keliengan, susah tidur, tetapi sudah berobat dokter ke sana kemari belum reda. Akhirnya saya ke dokter saraf dan scanning kepalanya. Hasilnya juga baik. Jadi beberapa hari sudah saya coba sendiri melihat YouTube dokter mengenai anxiety dan beli beberapa series manajemen stress di dokter juga. Dan menerapkan dengan pola yang pikiran yang baik, psikosomatik saya reda dan kecemasan saya sudah membaik. Apakah saya harus tetap ke dokter jiwa? Begini, kalau membaik dengan hanya memberikan kesempatan buat diri menyadari kondisi tersebut, kemudian belajar relaksasi, belajar mengubah pikiran secara kontinuitas yang baik, maka tidak perlu datang ke dokter jiwa. Sebenarnya tujuan saya memberikan edukasi ini kan sebenarnya itu, agar teman-teman bisa membantu diri teman-teman sendiri tanpa perlu ke dokter jiwa. Atau jika sudah ke dokter jiwa, karena mungkin keluhannya sangat luar biasa mengganggu, tidak bisa membuat teman-teman bekerja dengan optimal, maka silakan datang ke dokter jiwa untuk membantu diri teman-teman supaya lebih baik. Jadi kalau kita melihat problemnya memang seringkali dikaitkan dengan situasi bagaimana kita itu harus ngerti apa yang membuat kita datang ke dokter jiwa. Sebenarnya sudah berkali-kali dibicarakan itu di YouTube saya sebelum ada paket pejuang psikosomatik ini. Tapi kalau kita melihat ada sebagian orang yang ragu, atau saya bilang berkali-kali ada yang datang ke dokter jiwa tapi dia tidak mendapatkan ya kemampuan untuk ya istilahnya tuh dapat konsultasi yang lebih lama sehingga dia susah untuk bertanya hal seperti ini. Nah, dijawablah oleh saya di dalam proses langganan ini gitu ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa membantu, dan kalau memang nggak perlu ke dokter jiwa ya udah nggak usah khawatir, tidak perlu gitu. Yang penting tidak mengganggu dan tidak mengancam jiwa kan karena sudah diperiksa oleh dokter lainnya. Dokter, untuk OCD bagaimana meringankan gejala? Nah, OCD ini termasuk salah satu tipikal gangguan kejiwaan yang cukup sulit ya ditangani ya. Dulu dia masuk dalam gangguan cemas, tapi sekarang dia pisah sendiri. Dan untuk meringankan gejalanya memang mau nggak mau dia pakai obat dulu ya. Saya perlu bahkan berkali-kali ganti obat sebelum mendapatkan obat yang bisa cocok membantu pasien menghilangkan pikiran negatifnya tersebut. Jadi berobat dulu ya ke dokter jiwa terdekat ya, Adiap ya 75. Latifa ya, Latifa. Selamat sore Dokter Andri. Dok mau tanya, keluhan awal saya dulu beberapa tahun lalu, saya kena GERD, pernah tenggorokan seperti kecekik, asam lambung sering naik, pernah sembuh beberapa tahun tetapi kambuh lagi. Setiap duduk lama sangat nyeri, terus lengan kiri juga sangat nyeri. Setelah lengan kiri sembuh, pindah ke leher. Leher pegal-pegal, sempat kena lemas, punggung sempat kebas juga. Setelah ke poli dalam dirujuk ke jantung, sudah kateterisasi, hasilnya normal. Setelah kateter, saya masih ada keluhan, tapi berpindah tempat lain. Terakhir pegal-pegal di leher, kemudian pindah ke perut bagian bawah. Kalau menurut saya sih, ini gejalanya mungkin ada pain, ya, ada nyeri dan berpindah, tapi tidak ada dasarnya. Ya, ini mungkin disebut neuropathic pain kalau memang kondisinya ada gejala gangguan
diabetes. Banyak tuh orang yang mengalami diabetes itu seringkali dominan munculnya. Maka daripada itu teman-teman nanti kalau mau tanya tolong nama dan usianya itu. Jadi nama sih nggak usah ya. Usia, berat badan ya. Itu penting juga supaya tinggi berat badan boleh juga ya kalau kita bicarakan seperti itu kalau mau gitu ya supaya kita tahu. Nah, kalau keadaan seperti nyeri yang berpindah seperti ini, terkadang seringkali banyak dialami oleh pasien-pasien gangguan psikosomatik juga. Karena psikosomatik itu kan paling sering kenanya ke lambung, jantung, paru, dan otot. Nah, kalau dia berpindah-pindah, hasil semuanya normal, maka jangan-jangan ini merupakan suatu kondisi yang disebut gangguan ya kejiwaan yang berkaitan dengan situasi kondisi yang terkait dengan psikosomatik. Nah, ada beberapa kalau pada perempuan tuh yang dinamakan fibromyalgia. Ya biasanya pada saat mereka ke dokter saraf dan dicek dengan EMG itu hasilnya biasanya tinggi positif 3 untuk spasmofilianya. Jadi 3 ke atas lah bisa 3 4 gitu ya. Dan pada bahasa banyak kasus kalau kalsiumnya itu cukup baik ya kalsiumnya itu eh, nggak terlalu tinggi gitu ya sorry nggak terlalu tinggi nggak terlalu rendah gitu ya banyak orang kan kalsiumnya tuh rendah dan itu stabil-stabil aja ya udah berarti memang faktornya lebih banyak ke psikosomatik. Nah bisa nggak tanpa obat relaksasi ya relaksasi mungkin bisa berkonsultasi sama dokter rehabilitasi medik untuk melakukan exercise atau rangkaian kegiatan fisik yang bisa ngebantu mengurangi ya. Jadi bisa aja saya sering kali mengatakan pasien harus jalan juga ke rehabilitasi medik, ke kedokteran olahraga untuk membantu gimana nih olahraga yang baik supaya bisa membantu supaya stabil gitu. Ical, saya pernah mencoba minum obat dari dokter psikiater, tapi terasa kayak mabuk, pikiran jadi melayang-layang. Apakah efek obat seperti itu? Dan kalaupun misal minum obat dihentikan dilanjutkan dengan konsul psikolog, ada manfaatnya nggak? Atau berbarengan minum obat? Karena menurut saya lebih nyaman konsul bisa menceritakan unek-unek dibandingkan obat doang. Oke, begini, Ical ya. Jadi kalau kita berobat ke dokter jiwa, itu biasanya lebih dominan untuk menghilangkan gejala. Maka daripada itu, saya tuh dokter jiwa itu awal pertama kayak saya memilih bidang yang saya tekuni itu adalah psikosomatik. Kenapa? Karena menurut saya pasien psikosomatik itu jelas ada keluhannya, keluhan fisiknya, bukan cuma keluhan yang terkait dengan psikologis mental emosionalnya. Jadi kita akan berfokus bagaimana mengatasi keluhan-keluhan fisiknya tersebut. Ya, kita tahu ternyata di dalam perkembangannya keluhan psikosomatik ini berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya adalah psikologis. Jadi makanya saya beruntung bisa belajar di banyak negara, di banyak organisasi ya, American Psychosomatic Society, Academy of Psychosomatic Medicine, European Academy of Psychosomatic Medicine, International College of Psychosomatic Medicine, semua sudah pernah saya datengin. Jadi ilmu saya tuh cukup lengkap dari mana-mana, sehingga saya memutuskan untuk tekuni bidang ini dengan mendalam. Nah, kita tahu bahwa ternyata keluhan fisik itu lebih mengganggu daripada keluhan emosional pada beberapa orang. Walaupun dia tahu bahwa kondisi fisiknya disebabkan oleh kondisi emosional atau psikologis. Sehingga kalau tadi pertanyaannya, maka yang penting tuh bagaimana? Bisa bareng. Jadi penggunaan obat untuk mengatasi gejala-gejala kecemasan dan psikosomatiknya, kemudian konsul psikolog untuk membantu memvalidasi kondisi-kondisi psikologisnya dan juga mencari jalan keluar. Terkadang kalau saya lihat banyak di antara teman-teman juga membantu dengan pengobatan dari YouTube channel gitu kan. Jadi ini sesuatu yang bisa ngebantu juga. Makanya saya bikin channel pejuang psikosomatik ini gitu buat teman-teman ya. Oke. Dok, apakah keluhan sakit perut selalu berkaitan dengan psikosomatik? Ya enggak dong, ya.
Kan malah belakangan ini saja orang mulai aware dengan kondisi itu. Dulu-dulu mana kepikiran. Lah kalau keracunan makanan, kepikiran-kepikiran terkait dengan situasi yang nggak bagus, ya situasi-situasi tertentu yang nggak nyaman, ya itu akan berbeda setiap orangnya. Makanya daripada itu kita perlu melihat problem-problem gangguan kejiwaan itu apakah selalu berkaitan dengan lambung ya enggak ya. Makanya ada dokter gastroenterologi, Prof. Ari Valrial juga saya senang gitu ya bertemu dengan beliau dulu tahun 2015 saya mendapatkan insight ternyata banyak banget kasus-kasus psikosomatik yang berkaitan dengan kondisi ini gitu ya. Dok, kalau saya tengah malam suka panik atau apa yang harus dilakukan biar rileks dan tenang. Ya, memang betul. Ada beberapa orang yang terbangun saat tidur bahkan ya. Biasanya tuh ada serangan panik saat tidur. Dan ini memang sering terjadi. Jadi apa yang perlu dilakukan? Pertama adalah belajar untuk relaksasi, ya, belajar untuk meditasi, relaksasi, olahraga, diet yang benar, makan yang teratur, supaya sensasi-sensasi tubuhnya tidak terlalu berlebihan dan pikiran tuh jadi lebih tenang. Nah, untuk itulah problem yang terkait dengan kondisi ini bisa kita bantu diri lakukan, gitu ya. Itu dulu, itu doang, nggak usah banyak-banyak. Kalau masih sering kali begitu, silakan datang ke dokter jiwa dulu untuk dibantu meredakan sistem amigdalanya dulu supaya baik ya. Mifta ya tadi ya, tiwit, tiwit, twits. Bagaimana bisa mencoba lepas obat? Nggak boleh, lepas obat sendiri, tapering off sendiri nggak boleh ya. Harus minta sama dokternya, dok, saya kepingin lepas obat. Pada beberapa kasus tertentu tidak disarankan, misalnya pada pasien schizophrenia, bipolar, depresi berat, itu tidak disarankan untuk lepas obat dalam jangka waktu pendek. Jadi biasanya kita sarankan bisa lebih dari 1 tahun bahkan 2 tahun. Tapi kalau dia berulang, udah nggak boleh lepas. Biasanya disarankan tidak lepas, walaupun pasti pasien itu ingin melepas obat. Kalau untuk psikosomatik, biasanya kita lihat term 3 bulan. 3 bulan mulai kita turunin, 6 bulan, ya kadang-kadang kita jarangin gitu ya. Dan ketika itu prosesnya kita tahu bahwa ini mungkin bisa lepas obat ke depannya, gitu ya. Kemudian kalau misalnya mau biasa minum di tiap malam dicoba untuk minum 2 sehari sekali itu yang sering saya sarankan kepada pasien. Tapi setelah melewati fase tertentu, misalnya 3 bulan, oke ya, 3 bulan stabil nih normal. Oke, sekarang selang sehari ya, besok selang 2 hari ya, besok selang 3 hari ya, gitu. Itu sangat sering disarankan buat pasien, ya. Dan kemudian dipertahankan juga bisa. Ada yang sampai sekarang tuh minumnya seminggu cuma 2 kali, tapi tetap minum gitu ya. Karena kalau dia nggak minum, dia langsung nggak enak rasanya. Dan apakah itu tergantung dok artinya? Tidak. Tapi memang otaknya membutuhkan bantuan supaya bisa berfungsi normal. Karena kita tahu sendiri lah ya, banyak di antara kita tuh terlalu aktif, berlebihan. Kita nggak bisa nggak harus membutuhkan bantuan tambahan. Dan kalau ditanya oleh bisnis digital, apakah ada cara penyembuhan schizophrenia secara mandiri? Tidak bisa. Schizophrenia harus dibantu dengan dokter jiwa. Karena dokter jiwa ini yang bisa membantu memberikan obat yang memang khusus untuk pasien-pasien schizophrenia. Schizophrenia itu tidak bisa baik dengan hipnosis, tidak bisa baik dengan psikoterapi. Halusinasi, waham, dan delusinya itu harus dibantu dengan obat karena kelebihan dopaminnya harus distabilkan dulu ya. Jadi teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan ada beberapa kasus di mana kita seringkali melihat perspektif kita itu terbawa oleh berbagai macam arus informasi, terutama juga dari orang-orang terdekat kita, keluarga kita. Kita merasa bahwa mereka juga eh, mungkin punya kontribusi untuk membantu kita. Tapi ingat, kalau memang mereka bukan dokter yang berkompeten, mereka sebenarnya tidak bisa memberikan saran yang paling pas. Seorang dokter umum mungkin bisa saya memberikan pengajaran kepada mereka terkait dengan cara-cara pengobatan. Tapi di satu pihak mereka punya kompetensi terbatas untuk mengatasi masalah-masalah kejiwaan, sehingga terkadang kita perlu rujukan atau kolaborasi dengan dokter jiwa. Dan jangan takut ya ke dokter jiwa, karena sebenarnya saat ini pilihan cukup banyak
teman-teman bisa kemana-mana, bisa ke puskesmas, bisa ke puskesmas untuk mengambil rujukan ke RSUD, kemudian juga bisa ke dokter swasta gitu ya, itu atau ke rumah sakit jiwa. Sekarang rumah sakit jiwa banyak sekali yang sudah modern, dan ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal di dalam proses pengobatannya. Mudah-mudahan apa yang saya bagi kali ini akan bermanfaat buat teman-teman. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab lagi untuk minggu depan, dan saya akan live di YouTube channel eh, Pejuang Psikosomatik khususnya pada hari Kamis atau Jumat. Nanti kita akan umumkan ya, biasanya di sekitaran jam eh, eh, 12 siang ya, di hari sebelumnya. Jadi satu hari sebelumnya di jam 12 siang atau di hari itu jam 12 siang kita akan umumkan. Tapi biasanya saya akan memberikannya itu kalau nggak Kamis ya Jumat. Jadi 2 hari itu biasanya teman-teman boleh bersiap diri di jam 8 malam ya waktu Indonesia Barat untuk kita sharing live ya, menjawab pertanyaan secara live. Kalau ini kan menjawab pertanyaan dari kolom komentar di uh, pertanyaan untuk psikosomatik. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa untuk mantra kita tetap dijawantakan, tetap diikuti dengan baik, ikhlas, sabar, dan setia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga kita semua berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.